Mari kita menghadap Tuhan, menyapanya dengan hati yang betul-betul haus dan lapar akan Dia. Tuhan, ini kami, apa adanya kami. Sebagian dari kami babak belur oleh kehidupan ini. Kecewa, pahit, dan ada banyak sekali emosi yang kami tidak sanggup ungkapkan dengan kata-kata. Namun atas anugerah-Mu Tuhan, dengan keajaiban-Mu pula, Engkau mengantar kami ke tempat ini. Kami percaya Engkau bukan Allah yang asal bekerja, namun Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk kebaikan kami, orang-orang yang mengasihi-Mu. Tuhan, pimpin kami. Dalam ibadah ini pun, kami bukan hanya mengangkat suara kami juga mendengar suara-Mu. Kami bukan hanya mencurahkan hati kami kepadamu, tapi kami juga siap menerima curahan isi hati-Mu. Pimpin kami Tuhan, bekerjalah dengan leluasa di dalam hati masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu yang Maha Kuasa itu. Buka mata hati kami untuk mengerti firman-Mu yang kudus, yang sempurna, yang sangat kami butuhkan lebih dari apapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sudah hampir pukul 11, berarti saya menyapa Anda dengan selamat siang berarti ya. Selamat siang lifters. Belum makan siang memang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur boleh berada di tempat ini setelah sekian lama. Sekian tahun, saya lupa ya kapan terakhir kali saya di sini. Tapi ini bukan pertama kali. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan. Kalau di flyer, di mana-mana sudah melihat dari Matius, tapi saya memilih Markus untuk membahas topik ini, saudaraku. Markus 15. Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan dari TB2, saudaraku ya. Markus 15 ayat 33 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai umatnya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di Injil Markus disebut Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah, seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya pindah ke apartemen, kami meninggali sebuah rumah di Jakarta Barat. Pada hari Sabtu itu, saya dan istri sedang bersiap-siap untuk pergi KTB Pasutri, saudaraku, di gereja di dekat sana, di dekat rumah kami. Nah, pada saat kami mau pergi, saya sudah masuk ke mobil, menyalakan mobil, istri saya sambil mengunci semua pintu depan itu, ada seorang bapak, usianya kira-kira 60-an tahun. Dia datang dan meminta izin kepada istri saya, karena saya sudah ada di mobil.
Melihat Bapak ini datang, saya membuka jendela untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan Bapak ini berkata bahwa saya ditugaskan oleh RT, ini surat tugas, ini logo, pakaian seragamnya. Untuk apa Pak? Untuk ngecek tandon, penampungan air di depan itu. Dan kemudian, oh ya silahkan. Kemudian dia cek, semuanya baik. Dan dia bertanya kepada istri saya mendengar dari dalam mobil, kalian kemana pagi-pagi hari Sabtu begini kok sudah pergi? Dan kemudian istri saya menjawab, oh kami mau pergi ke gereja. Oh pagi-pagi sekali ya, ya kami ada pertemuan. Dan kemudian dia berkata, saya dulu juga ke gereja, puluhan tahun saya ke gereja, tapi sekarang tidak lagi. Saya sudah pindah agama, katanya. Saya tidak sebutkan agama apa. Dan kemudian kaget saya di dalam mobil itu ketika dia melanjutkan dengan sebuah perkataan, dengan sebuah pernyataan. Yang penting kan kita itu berbuat baik. Seolah-olah padahal kami nggak tanya apa-apa, dia ingin membela diri, nggak apa-apa pindah agama, yang penting kan berbuat baik. Agamanya apapun. Maka termenunglah saya bersama dengan istri saya di mobil itu dalam perjalanan ke gereja. Saya itu membayangkan orang ini sudah puluhan kali, karena dia bilang puluhan tahun, puluhan kali mengikuti masa-masa prapaskah. Kalau dia rajin, saudaraku. Paling tidak Natal dan Paskah. Ini orang-orang Kristen kita sebutnya orang Kristen napas. Natal dan Paskah saja datang ke gereja. Begitu. Orang Kristen napas, saudaraku. Sekalipun demikian dia sudah puluhan kali mendengar berita Injil. Belum lagi kalau dia adalah seorang yang aktif seperti saudara-saudara dan saya. Yang mungkin hampir setiap minggu kita itu rajin ke gereja dan tidak pernah absen. Kalau 1 minggu 1 kali minimal, 1 bulan 52 minggu, 52 kali. Kalau dia sudah puluhan, ya 20 kali 50, itu berarti sudah 1000. 1000 kali mendengarkan khotbah. Kalau itu 20 tahun. Berkali-kali mendengarkan Injil. Tetapi masih berpikir, manusia itu kan yang penting berbuat baik. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia mengerti apa artinya menjadi Kristen? Apakah dia mengerti pengorbanan Kristus di kayu salib? Apakah dia tahu Kristus mati buat dia? Apakah dia sekalipun tahu, apakah dia sudah mengalaminya? Karena tahu saja kalau tidak mengalami, yaitu bukan iman. Iman adalah sesuatu yang dialami. Iman adalah sesuatu yang mengubah hidup. Sehingga seseorang betul-betul berpindah dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Karena dia mendengar Tuhan, mengalami Allah memanggilnya, dan dia mengikut jalan Tuhan. Itulah Kristen. Ke gereja cukup. Saudaraku, banyak orang datang ke gereja mengaku diri Kristen. Maaf, tidak ada di Alkitab. Bahkan dalam Matius pasal 7, Tuhan Yesus berkata, banyak orang pada hari itu, pada hari akhir akan berkata, bukankah kami memberitakan Injil demi namamu, melayani engkau demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, melakukan banyak hal demi namamu. Ini bukan hanya asal beribadah, ini level orang Kristen yang sudah elit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, engkau tidak peduli Tuhan mau apa. Nah, saudaraku. Maka saya berpikir, di masa-masa prapaskah ketika saudara dan saya memikirkan dan merenungkan kembali, khususnya 7 perkataan salib ini. Mari kita tinggalkan level hanya mendengar dan mengetahui. Tetapi mulai berani masuk ke dalam, sampai kepada mengalami kebenaran itu. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana mengalaminya? Bagaimana saya tahu apa artinya?
Nah, hari ini kita akan fokus kepada Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya? Bagaimana saya mengalaminya? Apa maksud Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudaraku, apa yang sedang terjadi pada saat Yesus itu disalibkan? Mari saya rangkumkan, saudaraku. Matius, Markus, dan Lukas mencatat kompak, saudaraku. Dimulai dengan ayat 33 tadi kita baca di Injil Markus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri. Bukan sesuatu yang wajar, sesuatu yang extraordinary sedang terjadi. Dan itu berlangsung sampai jam berapa? Jam 3. Mengapa sampai jam 3? Karena pada jam 3 itulah Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena pada waktu itulah Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mengapa Yesus berteriak? Mengapa Yesus menyerukan hal tersebut? Mengapa Yesus berkata kepada Bapa dan menyebut dia sebagai Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa alasan Yesus berkata bahwa dia ditinggalkan? Kita bisa melihat pasal-pasal sebelumnya. Ada banyak sekali tanda-tanda penyertaan Tuhan yang secara umum diberikan kepada anak-anak Tuhan, termasuk juga kepada saudara dan saya, yang pada saat itu seolah-olah diambil daripadanya. Perhatikan, saudaraku, dia dikhianati dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku sampai mati pun aku tetap akan ikut engkau. Mereka mana? Mereka melarikan diri. Dia dilecehkan, ditelanjangi. Dilecehkan secara seksual, yes. Ditelanjangi, ditertawakan, dilucuti, dimahkotai duri, diludai, disesah, dicambuk, dipaku, disiksa, dicemooh, dihina. Dia mengalami kehausan, kelaparan, kesakitannya ekstrim. Bahkan matahari pun enggan bersinar. Bukankah ini menunjukkan bahwa tanda-tanda penyertaan Allah itu untuk sementara waktu diambil daripadanya, dijauhkan darinya. Saudara, bahkan kalau saya boleh membayangkan, malaikat-malaikat surga itu, mereka sedang menahan diri, menanti. Mereka tahu apa yang mereka bisa lakukan, tetapi Tuhan masih belum menghendakinya. Mereka menahan diri, sementara iblis-iblis dan antek-anteknya, mereka sedang menikmati Sang Anak Tunggal Allah itu menderita. Saudara, bagi orang Yahudi, waktu membaca teks ini, mereka mengerti, saudaraku, penderitaan Yesus bukan sekadar masalah fisik, tetapi sesuatu yang deeper, sesuatu yang di dalam. Yesus menderita bukan hanya masalah fisik, tetapi dia menderita secara psikis, namun juga secara rohani, saudaraku. Mengapa saya katakan orang-orang Yahudi itu tahu? Karena di dalam perjanjian lama itu sudah diajarkan apa artinya blessedness. Apa artinya hidup yang diberkati, bukan masalah uang. Bukan masalah hidup lepas dari sakit penyakit. Itu juga, tetapi ada yang jauh lebih penting, ada yang lebih berharga daripada sekadar hal-hal sementara yang hari ini ada, besok akan pergi. Tuhan Yesus pun mengajarkan hal tersebut. Kalau cari harta, jangan cari harta yang orang bisa ambil, hari ini ada, besok hilang. Dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus juga berkata, jangan minta apa yang orang tidak mengenal Allah itu minta. Pakaianmu, makananmu, rumahmu. Semuanya itu diminta oleh orang yang tidak mengenal Allah, tetapi orang yang mengenal Allah diminta oleh Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam perjanjian lama ada satu blessedness, ada satu berkat yang mengatasi semua berkat-berkat sementara yang lain. Yaitu apa? Berdamai dengan Allah. Simbolnya apa? Berdiri
di hadapan Allah. Orang yang berdiri di hadapan Allah adalah orang yang diberkati Allah lebih daripada segala sesuatu. Terlepas sakit penyakit, terlepas dari hartanya. Tetapi dialah orang yang betul-betul diberkati Allah. Itulah sebabnya di dalam formulasi berkat yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-6, saudara bisa lihat di sana, mungkin saudara juga sering mendengarkan para pengkhotbah atau para pendeta menggunakan formulasi ini untuk memberkati. Saya bacakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, tidak ada berkat yang lebih tinggi daripada kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan bertatap muka dengan muka. Itu kondisi eternal blessedness, berkat yang betul-betul kekal. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun melihat Allah, tidak seorang pun tatap muka dengan Allah. Mengapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Sejak Kejadian pasal 3 manusia sudah diusir dari hadapan Allah. Hanya orang-orang tertentu seperti Musa misalnya sempat melihat Allah. Elia melihat punggungnya Allah. Musa melihat punggungnya Allah. Elia melihat dalam bentuk api, dalam bentuk angin, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah dan bertahan hidup. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa. Namun Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa, yang begitu dekat, so close. Saking dekatnya sampai bisa mendengar debar jantungnya, mengerti isi hatinya. Orang ini, anak tunggal Allah, melihat wajah Bapanya dari dekat, dari kekal sampai kekal. Dialah yang menyatakannya. Dialah Yesus. Saudaraku, Yesus diberkati, dia tidak berdosa, dia sempurna mengasihi Allah, tetapi pada saat itu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau memalingkan wajahmu daripadaku? Seolah-olah seperti itu. Maka pertanyaan kita adalah, mengapa kok Yesus ini menyerukan itu? Bukankah dia anak tunggal Allah yang sempurna? Bukankah dia dikasihi dan mengasihi Allah Bapa dengan sempurna? Bukankah dia taat kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib secara sempurna? Bukankah dia tidak bercacat dan tidak bersalah? Pilatus pun cuci tangan. Darah orang ini engkau yang tanggung karena dia tidak bersalah. Saudara, maka pertanyaannya, why? Mengapa Eli Eli lama sabachthani? Dan kita melihat dalam kitab suci memberikan kepada kita jawabannya. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 dan 5, Saudaraku. Saudara, kalau sempat ya, baca pasal 53 ini secara keseluruhan di masa Prapaskah ini. Tapi karena keterbatasan waktu saya hanya akan membaca ayat 4 dan 5 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia menanggung, ditinggal oleh Allah. Kematian karena dosa ditanggung oleh Kristus. Ini penderitaan spiritual yang saudara dan saya tidak pernah akan mungkin bisa alami. Kalaupun saudara dan saya mengalami ditinggalkan Allah karena dosa-dosa kita dan kita tidak pernah percaya. Kalaupun itu, kita hanya menanggung perpisahan karena dosa diri kita sendiri seorang diri. Satu orang. Tetapi ketika Kristus di kayu salib, dia menanggung dosa seluruh dunia.
Sehingga hukuman kekal yang tidak terpikirkan, yang begitu besar, begitu berat itu, hanya bisa ditanggung oleh anak tunggal Allah yang juga yang maha kuasa ini. Itulah yang sedang terjadi, saudaraku. Tetapi yang menarik lagi adalah mengapa di antara sekian banyak kemungkinan kalimat yang keluar, Kristus memilih 7 perkataan itu. Di antara 7 itu, mengapa Kristus memilih Eli, Eli, lama sabachthani untuk menunjukkan betapa menderitanya dia menanggung hukuman seluruh dosa manusia. Nah, saudaraku, ini yang menarik. Saudara tahu enggak? Eli, Eli, lama sabachthani itu adalah kutipan di dalam Mazmur 22. Kalau saudara membaca Mazmur 22, saudara ada 20 sekian ayat, saudara tidak akan lolos untuk melihat ini merujuk kepada penyaliban Yesus. Dan sudah dituliskan ratusan tahun sebelum itu terjadi, saudara. Dan Tuhan Yesus secara intensional di dalam masa-masa penderitaannya, dia mengutip Mazmur 22. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, why? Mengapa? Karena Mazmur 22 ini memberikan kepada kita satu seruan kemenangan. Mazmur 22 adalah termasuk dalam genre Mazmur ratapan. Dalam kitab suci kita, dalam seluruh kitab Mazmur, itu bisa dibagi menjadi 2 besar. Satu kitab pujian, satu kitab ratapan. Mazmur pujian, Mazmur ratapan. Nah, Mazmur ratapan ini juga bisa dibagi menjadi 2 lagi. Mazmur ratapan yang berakhir dengan pujian, pengharapan, dan positif. Dan Mazmur ratapan yang jumlahnya tidak banyak, yang berakhir dengan kegelapan. Jadi seisi Mazmur itu tidak ada nada-nada positif. Saudara bisa melihat Mazmur 44 misalnya. Dan Mazmur 88. Ada yang mengatakan Mazmur 88 itu adalah the darkest lament psalm. Yang paling gelap. Tetapi herannya Tuhan Yesus tidak memilih Mazmur 44, dia tidak memilih Mazmur 88, tapi dia memilih Mazmur 22. Sehingga kalau saudara baca terus Mazmur itu, Mazmur 22, saudaraku, khususnya sampai pada ayat yang ke-25, saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian ya. Mazmur 22 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia, Allah, tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Tidakkah saudara lihat? Ketika Tuhan Yesus itu berdoa, dia sebagai orang yang tertindas, tetapi dia orang benar yang tertindas, yang sedang menjalankan misi penyelamatan orang-orang berdosa ini. Dia menjadi satu-satunya korban tebusan, anak domba Allah yang tak bercacat celah, satu-satunya yang disimbolkan oleh jutaan anak-anak domba binatang itu. Dia adalah satu-satunya yang sejati, yang sedang mempersembahkan dirinya. Dan ketika dia mempersembahkan itu, dia menyampaikan doa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ayat 25 tadi kita baca, bahwa Allah tidak meninggalkan orang yang tertindas ini, dia menjawab doanya. Sehingga kegelapan itu hanya berhenti sampai jam 3. Mengapa? Karena doa Yesus dijawab oleh Bapa. Mengapa? Karena dia orang yang benar. Karena penebusan itu telah tuntas. Itulah sebabnya baru setelah itu Yesus berkata, aku haus. Sudah selesai. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, ini berarti sebuah deklarasi kemenangan. Tuhan Yesus memilih 22 itu, memilih Mazmur 22
untuk menunjukkan kepada saudara bahwa penebusan ini adalah penebusan yang sudah terjadi, penebusan yang dimenangkan oleh Kristus, dan Dia betul-betul adalah Kristus. Surah Mazmur 22 mencatat ada minimal 8 detil yang saudara bisa lihat di perjanjian baru, itu digenapi. Mulai dari perkataan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, itu satu. Ya. Dan kemudian orang-orang mengolok-olok Dia, pakaiannya dijadikan rebutan, orang membuang undi, langit-langit mulutnya itu lengket, saudaraku, karena dia haus, kaki dan tangannya ditusuk, dan juga beberapa detil yang lain, termasuk, saudaraku, Allah mendengar doanya. Ada 8 kira-kira nubuatan Mesias yang digenapi pada waktu penyaliban itu. Dan semua itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah yang ditentukan Allah untuk menjadi jalan keselamatan buat saudara dan saya. Ini deklarasi kemenangan. Yeay! Hidup saya tidak harus berhenti pada kegelapan. Hidup saya tidak harus berhenti pada ratapan. Hidup saya tidak harus berhenti pada kegagalan. Apapun yang saudara dan saya alami hari ini, semuanya baru koma, bukan titik. Bukankah ini sebuah berita yang sangat baik? Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Mungkin saudara berkata juga seperti pemazmur ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ketika aku divonis dokter bahwa aku sakit kanker. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukan kanker fisik, kantong kering juga. Mengapa engkau tinggalkan aku ketika orang tuaku bercerai? Mengapa engkau tinggalkan aku ketika temanku mengkhianati aku? Mengapa? Saya tidak tahu. Saudara dan saya punya masa-masa itu, punya masa-masa gelap tersebut. Sekalipun tidak pas, disamakan, diparalelkan dengan Yesus. Karena apa? Yesus menderita sebagai orang benar. Seringkali kita menderita karena kesalahan kita sendiri, betul? Namun saudaraku, ini adalah berita kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena Dia tidak menderita untuk dirinya, Dia menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. He is the one. Saudaraku, Eli, Eli, lama sabachthani diserukan Yesus Kristus bukan hanya sebagai kemenangan, tetapi juga sebagai deklarasi. Dia itu sedang mengundang, sebagai undangan. Aku sudah menyerukan ini kepada Allah Bapa, aku sudah menanggung semuanya itu, supaya setiap orang yang percaya tidak perlu menyerukannya lagi kepada Allah. Supaya saudara dan saya tidak lagi ragu bahwa Allah selalu menyertai kita. Supaya saudara dan saya tidak perlu meragukan penyertaan Allah sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, termasuk juga perasaan, emosi, kondisi yang hancur akibat dosa yang kita perbuat sendiri. Mungkin saya berkata, tapi saya tetap merasa secara emosi, feeling saya itu ditinggalkan Tuhan loh. Bagaimana saya bisa meyakinkan diri kita? Saudara, saya paham apa yang saudara alami, saya juga mengalaminya kadang-kadang. Namun tadi kita sudah membaca dalam Ulangan, ya, bahwa Allah itu akan selalu menyertai kita. Problemnya bukan di Tuhan tidak menjaga janjinya. Problemnya di kita yang tidak mau melihat penyertaannya. Dalam Yesaya 59 dikatakan, bukan tangan Tuhan itu kurang panjang sehingga tidak menolong engkau, bukan mata Tuhan itu buta tidak bisa melihat engkau, atau dia punya telinga yang tidak bisa mendengar engkau, tetapi yang menjauhkan engkau darinya adalah dosa-dosamu. Yang menyembunyikan Allah. Ini tadi ya,
berada di hadapan Allah, sembunyi, balik badan. Saudara, perhatikan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ini, orang-orang Ibrani ini, saudara. Yang membuat Allah itu seolah-olah terlihat tersembunyi, bukan Allah menyembunyikan diri, tetapi kita, dosa-dosa kita nggak mau lihat Allah, kita nggak mau lihat tanda-tandanya, kita nggak mau mencari Dia, serius. Saudara dan saya nggak suka dekat-dekat Allah. Dosa kita lah yang menghalangi kita untuk melihat dan mengalami Dia. Kalau dosa itu kita selesaikan, maka saudara dan saya akan lebih mengalami penyertaannya. Anak saya yang kecil waktu masih usia 1,5-2 tahun, dia suka sekali mengajak saya main peta umpet kalau saya itu pulang dari kantor. Saya masuk ke guest house di kampus kami itu. Dan kemudian anak saya itu, papa pulang, papa, ayo main peta umpet papa. Oke, kamu sudah tahu caranya? Sudah pak, mama sudah ajarin. Oke, gimana caranya? Coba jelasin ke papa. Nah gini, papa ngadep tembok, saya didorong suruh ngadep tembok. Papa hitung ya, 1, 2, 10. Sampai 10 ya papa ya, tapi papa nggak boleh ngintip. Oke, lalu kamu ngapain? Saya akan sembunyi, papa nanti saya akan masuk kamar, saya akan naik ranjang, saya akan sembunyi di bawah selimut. Papa cari saya ya. Anak umur 2 tahun. Papa cari saya ya. Oke. Kamu siap? Siap. Asik. Siap. Lalu saya mulai. 1, 2, 3. Keprak. Pintu dibuka lebar-lebar. Kemudian naik ranjang. Gluduk. Tutupin selimut. 10. Lalu saya panggil nama anak saya Jenis. Jenis, kamu ada di mana? Kok papa nggak lihat ya? Supaya dramatis, saudaraku. Saya tidak langsung masuk kamar. Saya masih putar-putar di ruang tamu sambil teriak-teriak, geser-geser sofa supaya dia dengar, bukan supaya saya dengar. Duh, kok kamu udah ada ya di belakang sofa? Kamu udah ada ya di kamar ini? Kamu kok udah ada ya di kamar mandi ini? Saya buka kamar ini, gitu ya. Waduh, wah kamu pintar sekali sembunyi, kok saya tidak tahu. Kemudian, mungkin kamu ada di kamar. Baru saya masuk kamar. Masuk kamar pun saya sudah lihat tuh gundukan di atas ranjang ya. Tapi, jangan-jangan kamu sembunyi di dalam lemari. Karena badannya masih kecil. Saya buka lemari, nggak ada tuh. Di bawah kolong. Mungkin kamu ada di sini. Jenis kamu di mana ya? Kamu di mana? Nah, pada saat itu skenarionya, dia itu akan keluar dari selimut, dan betul-betul dia keluar dari selimut, dan dia ngagetin saya. Bah! Lalu saya harus ngomong, kaget. Lalu tahu nggak apa yang dia katakan selanjutnya? Ayo pak, lagi. Satu hari itu bisa 2-3 kali, saudaraku. Skenarionya sama. Nah setelah dia sudah bertumbuh sedikit lebih dewasa, 2-3 tahun berikutnya, saya tanya kepada dia, kok kamu jarang minta papa main peta umpet lagi? Ya, itu buat anak kecil katanya. Lalu saya tanya, papa boleh tanya nggak? Boleh. Waktu kamu sembunyi di bawah selimut itu, apakah kamu pikir papa nggak tahu kamu ada di sana? Nah, kan saya tanya ya, bilang, nggak mungkin papa tahu, aku aja nggak lihat papa kok. Saudara tangkap cara berpikirnya? Nah mungkin, papa lihat aku udah lihat papa kok. Nah saudaraku, inilah yang seringkali saudara dan saya pakai di dalam berpikir tentang Allah. Hanya karena saya tidak melihat Allah, Allah tidak melihat saya. Hanya karena saya tidak merasa Allah dekat dengan saya, Allah pasti jauh dari saya. Tapi itu adalah cara berpikir orang berdosa, yang berusaha menyembunyikan dosa dengan daun pohon ara. Cara-cara yang terkilir secara logika dan secara spiritual. Tetapi saudaraku, sekali lagi, ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan Yesus betul-betul ditinggalkan oleh Allah karena dia menanggung dosa seluruh dunia. Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang sama oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat.
Saudara, bayangkan Bapak dalam kisah perumpamaan anak yang hilang itu. Saudara, saya heran di perumpamaan pertama dari 100 domba, 1 domba hilang, gembalanya pergi cari. Perumpamaan kedua 10 dirham, 1 hilang. Perempuan yang punya dirham ini pergi mencari. Nah, waktu 1 anak pergi, kok bapaknya nggak cari? Saudara pernah pikir gitu nggak? Kok bapaknya nggak cari? Apakah betul bapaknya nggak peduli? Kenyataannya tidak, bapaknya selalu menunggu anak itu pulang. Tetapi apa yang ingin Tuhan Yesus katakan lewat perumpamaan anak yang hilang ini? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa engkau selamanya akan adalah anakku. Sehingga ketika anak itu pulang dan berkata, Bapak biar aku jadi hambamu saja, belum sempat dia ngomong seperti itu, bapaknya, sudah, aku tidak pernah menganggap kamu pergi. Engkau tidak pernah melepaskan keanakanmu di rumah tangga ini. Engkau tidak pernah hilang, engkau hanya sedang tersesat. Tapi engkau sebenarnya tidak pernah terhilang, hatiku selalu padamu. Saudaraku, inilah yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan kepada saudara dan saya, bahwa Allah itu tidak pernah memaksa saudara dan saya harus tinggal berada di rumahnya. Dia tidak pernah memaksa. Dia tidak pernah memaksa saudara dan saya mengasihi dia. Dia tidak pernah memaksa kita untuk berdoa, harus berapa kali sehari. Harus berdoa seperti apa. Dia tidak pernah memaksa kita harus beri persembahan berapa banyak. Karena bagi Tuhan kasih itu tidak bisa dipaksa. Tetapi setiap orang yang pulang kembali kepada Allah tidak dengan terpaksa, tetapi karena kasih, tangan Allah selalu terbuka. Pemulihan selalu disediakan. Kesalahan-kesalahan sudah diampuni ketika seseorang itu pulang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita anak itu? Saudara perhatikan detil dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Bapak ini bukan hanya nunggu anaknya pulang. Begitu dia lihat anaknya dari jauh, bapaknya lari mengejar anak tersebut. Betul? Dia lari. Dalam kultur orang Yahudi, ada 3 macam orang yang tidak berlari. Bukan karena dia tidak ada lomba lari, bukan. 3 orang tidak berlari. 1, pejabat. Saudara tidak akan menemukan pejabat-pejabat, orang-orang Yahudi, raja, perdana menteri, pembantu raja, itu lari-lari, lari-lari. Tidak ada, saudara. Karena itu merendahkan martabat, dignitas. Ya. Yang kedua, guru, rabi, tidak pernah lari-lari. Jalan selalu tertata rapi, menunjukkan bahwa dia terpelajar, terdidik. Yang ketiga, orang tua. Orang tua tidak pernah lari, saudaraku. Tetapi di dalam kisah anak yang hilang ini, Tuhan Yesus menjungkir balikkan itu, ingin menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada orang yang berdosa yang pulang. Dia rela lari, rela disalah mengerti orang, rela dihina oleh orang lain karena memberikan kesempatan berikutnya kepada anaknya yang pulang. Kepada saudara dan saya. Ya. Dia rela. Loh, orang seperti ini kok masih mau dipakai di gereja? Lah, dia kan bekas pecandu narkoba. Kok gereja buka pintu ya? Lah, dia dulu kan pernah berbuat salah, pernah tipu duit banyak sekali jemaat. Setiap orang yang bertobat, setiap orang yang datang, Tuhan akan pegang dia. Hanya cukup 1 anaknya yang tunggal berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang lain yang percaya kepadanya sudah tidak perlu lagi.
Saudaraku, ada yang pernah dengar tentang Nick Vujicic? Angkat tangan. Nick Vujicic. 1, 2, 3, lumayan ya. Oke, cukup banyak. Saudaraku, Nick Vujicic seorang Australia yang berkebangsaan berdarah Australia yang lahir tanpa tungkai tangan maupun kaki. Saudaraku. Without limbs. Tanpa tangan, tanpa kaki. Awal-awal mungkin dia biasa makan, tidur, nangis, biasa. Tapi waktu dia beranjak besar, dia lihat loh, anak-anak lain bisa berlari, kok dia terus ada di kursi roda. Anak-anak lain punya kaki, kok aku nggak punya, aku cuma punya drumsticks katanya. Anak-anak lain bisa lempar bola, aku kok nggak punya tangan. Dia kepengen bunuh diri waktu dia remaja, dia bercerita demikian. Waktu tidak ada orang di rumah, dia masuk ke kamar mandi, dia kunci pintu kamar mandi dengan caranya, saudaraku, saya tidak bisa membayangkan bahkan, tetapi itu yang dia ceritakan. Dia isi bathtub itu penuh dengan air dan dia nyemplung, saudaraku, dia kepingin tenggelam di sana. Tetapi dia bilang, badan saya terlalu ringan, saya nyemplung ngambang, saudaraku, gak bisa mati. Dia menolak kondisinya, sampai akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dan dia menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan. Dan sejak itu dia memberi diri hidup bagi Tuhan. Saudaraku, sampai hari ini, puji Tuhan. Ketika dia melarikan diri, masuk, mengubur dirinya dalam kekecewaan, dalam kegelapan, merasa diri berbeda dari orang lain, dia tidak menemukan Tuhan. Waktu dia putus asa, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan menyatakan, aku punya rencana indah buatmu. Sekalipun kau gak suka, tetapi aku akan jadikan hidupmu berharga. Mau gak? Mau Tuhan. Akhirnya dia pakai, memberitakan Injil di mana-mana. 1 kali. Dia pergi ke Mumbai, ke India. Ya. Dia pelayanan KKR. Dipakai Tuhan begitu luar biasa. Selesai KKR itu, panitia mengajak dia pergi. Kami mau mengajak engkau bertemu dengan satu orang di satu daerah khusus. Oke. Dia dibawa ke sana, masuk ke dalam satu tempat, dan ternyata daerah itu adalah daerah Red Light District. Saudara tahu Red Light District? Itu kalau di Eropa, artinya ini tempat prostitusi. Tempat pelacuran itu. Nah, daerah situ, Red Light District City ini, saudaraku, di Mumbai itu, besarnya 4 hektar. Terdiri dari 250 rumah, setiap rumah bordil mempekerjakan 6 gadis. Penjajah seks komersial, PSK. 6 gadis. Jadi 6 kali 250 rumah itu ada 1.500 gadis menjajakan dirinya, merusak keluarga orang lain. Saudaraku. Nick Vujicic ini diajak masuk di sana, masuk ke dalam satu rumah, bertemu dengan seorang tua, wanita tua, usianya 90-an tahun, yang 4,5 tahun terakhir tidak bisa jalan. Padahal dia cukup sehat, tapi dia tidak bisa jalan. Datang ke sana ngobrol, dan perempuan tua ini, nenek tua ini punya adik. Adiknya itu berkata, kalau engkau bisa menyembuhkan kakak saya ini, kami akan menyembah dewamu. Kami sudah coba dewa-dewa kami, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Wah, Nick Vujicic merasa terintimidasi. Dia berkata, aku bukan penyembuh. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, itu pun kalau Tuhan mau. Aku datang untuk memberitakan Injil, dia memberitakan Injil, saudaraku. Sampai suatu ketika Injil selesai diberitakan, Nick Vujicic ini ingin digerakkan untuk berdoa bagi perempuan tua ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan mendoakan. Dia sendiri ragu apakah Tuhan akan memberikan mukjizat atau tidak, ya kan? Dia berdoa sama dengan timnya, semua orang di rumah yang sempit itu berdoa, saudaraku. Tapi akhirnya setelah dia amin, tidak ada perubahan besar terjadi. Namun ada dorongan yang aneh, ya. Satu dorongan yang khusus. Nick Vujicic bilang, doa lagi. Ada gerakan itu. Maka dia mengajak, yuk kita doa lagi. Nah, waktu doa kedua kali, perempuan tua ini, nenek tua ini, tiba-tiba di tengah-tengah doa itu dia berdiri. Berdiri dia mulai jalan-jalan kecil, mulai jalan cepat,
Sampai semuanya itu sudah melek, berdoa sudah amin, dia lompat-lompat. Sampai Nick Vujicic bilang, please, please, please. Jangan lompat-lompat, nanti kalau patah lagi kamu tidak bisa jalan. Semua bersorak-sorai bersuka cita, bersuka cita mereka. Senang sekali, dan kemudian secara insting, adik dari perempuan tua ini langsung pergi ke ruangan sebelah untuk nyembah dewi-dewinya. Tetapi orang di sana berkata, jangan. Ini sudah terbukti bahwa yang menyembuhkan bukan dewa-dewi yang kamu sudah berdoa 4,5 tahun itu. Tetapi ini adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Singkat cerita, ibu ini disembuhkan, Nick Vujicic keluar bersama dengan timnya. Dan di dalam perjalanan keluar itu naik mobil, pergi ke tempat yang lain. Panitianya bertanya, kamu tahu nggak siapa wanita tua itu? Enggak, saya nggak tahu. Wanita tua ini adalah seseorang yang memulai pertama kali semua bisnis pelacuran di tempat ini pada tahun 1960-an. Dia sudah merusak hidup banyak orang. Dia sudah menghancurkan masa depan banyak sekali gadis. Ada sekitar 40.000 budak seks dipekerjakan di tempat ini. Saudara, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh yang Allah tidak bisa temukan. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap yang Allah tidak bisa terangi. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang Allah tidak bisa angkat bersama dengan kita. Tidak ada jurang yang terlalu dalam yang Allah tidak bisa jangkau. Ia mengasihi setiap saudara dan saya. Mari kita berhenti berpikir bahwa ke gereja saja cukup. Sudah kasih persembahan kok. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersama dengan Tuhan? Apakah Tuhan menyinari wajahnya kepadamu? Menyinarkan, memberikan sinar wajahnya kepadamu. Apakah saudara hidup di hadapan Dia? Bukan masalah saudara beragama apa. Hari ini ketika kita mendengarkan Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah berita kemenangan. Yang kedua, ini adalah undangan untuk saudara dan saya menerima penebusan dosa itu. Dan yang ketiga, saat ini Allah sebenarnya ingin berkata kepada kita, bukan dulu yang dikatakan oleh anaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tetapi hari ini, melalui kalimat itu Allah sedang berkata kepada kita, anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai berapa lama? Mari kita tundukkan kepala, musik memainkan dengan lembut. Allah seperti Bapa yang baik itu. Dia mengerti semua kebobrokan saudara dan saya. Dia mengerti bagaimana kita hidup di dalam gelimang dosa dan kedagingan. Orang lain tidak tahu, orang lain melihat kita baik-baik saja. Kita masih rajin ke gereja, ikut pelayanan, terjadwal ini dan itu, hal-hal yang baik. Tapi sebenarnya kita sedang melarikan diri dari hadiratnya. Kita berusaha menipu diri dengan perbuatan-perbuatan baik, kita bisa dilepaskan dari kenikmatan dosa. Kenyataannya, saudara dan saya lebih suka mendekati dosa dan menjauhi Tuhan, bukan? Tetapi hari ini, saudaraku, Dia seperti Bapa yang baik, membuka tangannya, mengejar engkau dan saya yang sudah lari bertahun-tahun dari hadapannya, menjauhi Dia. Pintunya selalu dibuka. Kasih-Nya tidak memaksa. Tetapi setiap orang yang datang kepadanya akan menerima pemulihan. Akan mengalami bukan hanya mengetahui, mengalami apa artinya diampuni oleh Tuhan.
Tidakkah Engkau melihat tangan dan kaki yang terpaku di bukit Golgota itu? Dia sedang menunggumu pulang. Menunggumu menyerah hidup dengan kekuatan sendiri. Menyerah, lepas dari kebiasaan-kebiasaan dosa dengan kekuatan sendiri. Anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai kapan? Kapan kau akan kembali? Tuhan, ini kami. Dengan ketidakberanian kami, tapi pada saat yang sama Engkau-lah yang mengundang kami. Kami datang, bahkan kami tidak berani berjanji bahwa kami tidak akan berdosa lagi. Namun kami mau menaati panggilan-Mu yang penuh dengan kasih itu, Tuhan. Bukan dengan kuat kami, tetapi dengan kuat-Mu kami mau menjalani hari-hari depan ini. Jangan biarkan semua rangkaian ibadah Paskah dan juga minggu-minggu, setiap minggu yang kami lalui berjalan begitu saja. Kami mengalami Engkau, memberi diri hadir di hadirat-Mu, terlepas dari perasaan kami. Karena dengan iman kami melihat Engkau adalah Allah yang hadir di mana-mana. Engkau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita merespons yang menyanyikan ref lagu terakhir ini. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari dengan hati kita menyanyikan lagu. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Mari aku bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Engkau setia. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku akan tinggi tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Saya ingin mengajak saudara sekali lagi berdoa mengucap syukur. Masing-masing berdoa dalam hatimu. Jika engkau mendengar deklarasi kemenangan Tuhan itu, pujilah Dia. Jika engkau mendengar undangannya, nyatakan kesediaanmu untuk pulang. Berdoalah singkat dengan kalimat-kalimat sederhana dari hatimu. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu.
yang tidak layak sebenarnya menerima anugerah-Mu. Namun Kau adalah Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, menanti kami, tidak memaksa kami. Namun Kau ingin kami kembali kepadamu dengan cinta, dengan tekad yang diperbarui, dengan semangat yang kembali dikobarkan untuk hidup bagi Tuhan, bukan menyia-nyiakan hidup untuk dosa. Terimalah kami Tuhan, sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita.